Kembali lagi dengan kami Nasrullah Arisnawan dengan NPM 12002034 yang di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manajemen inovatif. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi manajemen inovatif dengan tema implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Oke, tingkat yang pertama itu ada tingkat kinerja, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua itu ada kinerja proses. Kinerja proses tersebut tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan proses manajemen. Ya, dan yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan, pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Dipengaruhi tujuan pekerjaan atau rancangan pekerjaan dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu atau Rumler dan Batch pada tahun 1995. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasikan. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama itu ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran, dibagi menjadi pendekatan personality trends, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua ada pendekatan perilaku, merupakan umpan balik kemampuan prestasi respon terhadap komplain pelanggan. Dan yang ketiga ada pendekatan hasil, mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produksi sesuai jadwal, dan peningkatan produksi atau jual. Ada aspek pengukuran kinerja dibagi menjadi 6. Yang pertama ada produktivitas, kualitas, ketetapan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan biaya. Adapun jenis ukuran kinerja, ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Ukuran upaya atau dampak, capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan mempengaruhi. Ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan, dan lainnya. Nah, ukuran waktu, pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Adapun ukuran kinerja dalam dimensi kualitas, ada kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Adapun perspektif atau aspek balance scorecard dalam pengembangan pengukuran kinerja. Pengukuran kerja dari aspek keuangan, biaya administrasi, dan minimal. Pengukuran aspek pelanggan, kepuasan pelanggan, dan
pelayanan efektif, aspek proses bisnis internal, sistem kontrol, pegadaian efektif, dan memenuhi sasaran kebijakan publik. Aspek pertumbuhan dan pembelajarannya itu tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja ataupun kepuasan pegawai. Adapun indikator untuk mengukur kinerja organisasi, ada produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas. Adapun indikator penilaian kinerja organisasi, efisiensi, yaitu pertimbangan tentang keberhasilan organisasi, pelayanan publik, mendapat laba, dan memanfaatkan faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dan rasionalitas ekonomi. Adapun efektivitas, yaitu rasionalitas, teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Nah, adapun keadilan, yaitu distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Dan daya saing tanggap merupakan daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Adapun ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukur IKM. Yang pertama itu ada prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapat pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajiban biaya pelayanan, kapasitas biaya pelayanan, kapasitas jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Adapun indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja, masukan atau segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Nah, untuk keluaran adalah segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Dan hasil yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Manfaat adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat, dan yang terakhir dampak atau ukuran tingkat pengaruh ekonomi lingkungan dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bantam English dicurahkan pada tahun 1979 yang ditemukan Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja perform atau performance, dari akar kata to perform, mempunyai berapa entries. Yang pertama itu melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Yang kedua ada memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam ada melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin. Ya, definisi kinerja. Kinerja pencapaian hasil. Kinerja terkait operasi atau aktivitas program dan misi organisasi. Dan kinerja pun juga kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Kinerja fungsi dari motivasi, capaian, dan persepsi peranan. Kinerja pencatatan hasil yang diperoleh dari fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kinerja pun juga proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan, dan kinerja yaitu seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaannya. Unsur yang terdapat dalam kinerja ada beberapa hal. Yang pertama itu ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi perusahaan. Yang pertama itu ada strategi organisasi, dua ada pemasaran, yang ketiga operasional, yang keempat ada SDM, dan yang terakhir keuangan. Inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. Yang pertama itu ada human capital, mencakup beberapa, ada competence, skill, brain power, dan take it now. Yang kedua ada struktur kapital, yang isi tersebut ada infrastruktur, proses, organisasi, kultur. Dan customer capital, customer, supplier atau distributor, brand, dan network. Nah, manajemen pengetahuan, menurut manajemen pengetahuan itu ada beberapa. Pertama itu human capital menyangkut kompetensi, skill, brand, expertise, kreativitas, problem solving, kapabilitas, leadership, entrepreneur, managerial skill, take it now, dan yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua ada struktur kapital, merupakan kapabilitas dari perusahaan, merupakan teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga ada customer capital, terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, expression, dan take it now dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value create, yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Indikator kinerja organisasi. Pertama itu ada perform, harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua ada harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga ada unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat ada hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam ada terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Faktor peningkatan kinerja. Pertama itu ada pendorong, audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Adapun penghambat, yang pertama itu ada masalah yang elekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua ada sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga ada manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat semakin beragam dan kompleks stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi ada sumber daya dan logistik. Ada sistem dan teknologi dan strategi. Ya, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.